A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul fariqaini kal a'ma wal awsami wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya tak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Terutama nikmat yang sangat perlu kita syukuri, nikmat yang sangat agung, nikmat diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu untuk mempelajari Al-Qur'an. Kita mampu untuk membaca Al-Qur'an. Kita mampu untuk menghafal Al-Qur'an. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana ia telah memberi petunjuk kepada umat. Dengan beliau kita mengetahui antara yang hak dan antara yang batil. Kita mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, dalam mata kuliah ini, mata kuliah Tahsinul Quran atau Tahsinul Qiraah atau Tahsinul Qiraatil Quran, yakni mata kuliah untuk mempelajari bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. Kata tahsin berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang artinya memperbaiki, ataupun secara istilah yakni membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya membaca, dengan menunaikan hak-haknya, makhrajnya, sifatnya, dan hukum-hukum tajwidnya. Adapun makhrajul huruf, sifatul huruf, dan ilmu tajwid sedikit banyaknya telah Bapak sampaikan di perkuliahan kita sebelum-sebelumnya. Makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Contoh huruf ta. Di mana tempat keluarnya huruf ta? Yakni di ujung lidah, di belakang dua gigi depan atas, ta. Dan apa sifatnya? Sifatnya adalah hamas. Ada decis di situ dan ada mengalir udara. Ta. Adapun ilmu tajwid, yaitu tajwid berasal dari wazan yang sama dari kata tahsin, yakni jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya memperbagus, atau secara istilah yang lebih mudah untuk dipahami, tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kaedah-kaedah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid mempelajarinya adalah fardu kifayah, yakni apabila sebagian muslim telah mempelajarinya, maka muslim yang lain gugur kewajibannya. Contoh seperti memandikan jenazah, mengurus jenazah. Bila dalam suatu desa ada yang meninggal dunia dan jenazah itu
tidak ada yang mengurusnya, maka tentunya satu desa itu, satu kampung itu berdosa. Namun bila ada sebagian muslim telah melakukannya, telah memandikan jenazah tersebut, telah mengurusnya, mengkafaninya, dan menyolatkan jenazah, maka muslim yang lain gugur kewajibannya. Begitu juga mempelajari ilmu tajwid. Bila dalam suatu kampung tidak ada satupun yang tahu, paham ilmu tajwid, maka satu kampung itu berdosa. Wajib salah satu orang dari kampung itu mempelajari ilmu tajwid, atau orang-orang kampung itu memanggil guru tajwid untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Dibaca dengan ilmu tajwid hukumnya berpahala, sedangkan membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid adalah dosa. Seperti kita ambil kata sami'a. Kata sami'a yaitu wahid muzakkar ghaib, yakni fi'il madi. Dia satu orang laki-laki telah mendengar. Namun bila kata sami'a ini hanya kita panjangkan, kita beri mat di situ sami'a, maka maknanya pun akan beda, yakni dua orang laki-laki telah mendengar. Bila sinnya kita panjangkan, maka dia menjadi isim fa'il, menjadi pelaku. Sami'a, yakni saya yang mendengar. Oleh karena itu, membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, maka akan fatal kesalahannya, akan berubah maknanya, menyalahi arti-artinya. Oleh karenanya, wajibnya mempelajari ilmu tajwid dan wajibnya mempelajari membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sebelum kita mempelajari ilmu tajwid semakin jauh, cara memperbaiki, memperbagus bacaan, tahsin, makhraj, sifatul huruf, alangkah eloknya kita mendahulukan belajar daripada adab-adab terhadap Al-Quran, yakni adab-adab membaca Al-Quran. Sudah kita ketahui bersama bahwa adab itu lebih diutamakan dibandingkan ilmu itu sendiri. Al-adabu fawqul ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Ibadah yang besar, namun bila tidak menggunakan adab di dalamnya, maka ibadah itu akan menjadi kecil, bahkan tak ternilai. Begitu juga ibadah yang kecil, namun dia beradab, namun menggunakan adab, maka ibadah itu akan bernilai, akan besar di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada seorang raja. Raja ini dibawakan hadiah oleh rakyatnya, yakni hadiah yang sangat mewah. Misalkan kain sutra, permata, emas, dan lain sebagainya. Namun rakyat yang memberi kepada raja ini, ia tidak menggunakan adab, tutur katanya buruk, atau memberi pakai tangan kiri, tidak ada etika dan sopan santun, maka tentunya raja akan menolak hadiah itu. Kenapa? Karena hakikatnya tentunya raja sudah kaya, sudah banyak dia harta, maka tak begitu perlu hadiah-hadiah yang seperti itu. Namun di lain pihak ada seorang rakyatnya yang memberi hadiah, misal tak ternilai lah, tak ada nilainya lah. Contoh membawakan sekresek mangga,
diberikannya kepada raja itu, tapi rakyatnya ini memberikannya dengan menggunakan adab. Memberi pakai tangan kanan, tutur kata yang baik, etika yang baik, maka tentunya raja akan sangat senang menerima hadiah dari seorang rakyatnya itu. Kenapa? Karena rakyatnya tadi menggunakan adab dan etika, sopan santun, tutur kata yang baik. Walaupun sebetulnya raja tidak begitu perlu dengan hadiah itu, toh dia banyak pohon mangga, dia banyak kekayaan, ternak, ladang, lahan. Namun karena rakyatnya tersebut memberi menggunakan etika tutur kata yang baik, sehingga raja itu pun senang untuk menerima hadiah itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Di langit dan di bumi itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah tak butuh pujian kita karena tak kurang makhluk-makhluk Allah di langit maupun di bumi yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat senang bila hambanya memujinya dengan menggunakan adab, etika yang baik. Ibadah yang kecil akan bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala bila menggunakan adab. Adapun ibadah yang besar bisa jadi tidak bernilai bila kita menyampingkan daripada adab. Salat itu penting, salat di masjid itu penting, tapi menjaga adab-adab kita di dalam masjid itu jauh lebih penting. Wangi, menggunakan pakaian yang indah, bukan menyempelekan adab. Masuk memakan bawang, memakan jengkol, memakan petai, sehingga orang-orang di masjid menjadi bau. Sholat penting, namun adab di dalam sholat itu pun lebih penting. Sholat dengan khusyuk, menjaga adab, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa dan mahasiswi Win Raden Intan Lampung, terutama dalam mata kuliah Tahsinul Qiraatil Quran, begitu pentingnya adab itu, sehingga tadi al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Orang-orang tua di Jepang itu tidak begitu pusing bila anaknya tidak mengetahui atau nilainya kecil dalam pelajaran matematika, kecil dalam mata pelajaran fisika, kimia. Kenapa? Karena rumus-rumus, metode-metode dalam mempelajari matematika, kimia, fisika, pelajaran umum sudah banyak. Datangkan guru privat, dileskan anak itu, maka anak itu akan mengetahuinya, akan membuat melonjak nilainya. Namun orang-orang tua di Jepang sudah pusing bila anak-anaknya itu tidak mengetahui daripada adab, bicara yang baik, tidak berbicara bohong, tahu sudah tidak bisa. Sebelum kita pergi ke adab, alangkah baiknya mahasiswa semua mengetahui perbedaan adab dan akhlak. Adab adalah etika, moral yang bisa dididik. Namun akhlak adalah buah daripada ibadah, buah daripada iman dan Islam. Maka lahirlah akhlak yang mulia. Orang-orang tua di Jepang tidak begitu pusing apabila anak-anaknya rendah dalam pelajaran matematika, fisika, kimia. Kenapa begitu? Karena tinggal didatangkan guru les, guru privat, maka anak tersebut akan mempelajari, akan tahu cara-cara, metode-metode dalam menyelesaikan soal-soal matematika, fisika maupun kimia. Apa yang dipusingkan orang-orang tua di Jepang? Orang-orang tua di Jepang pusing bila anaknya sudah tidak lagi tahu bagaimana caranya beradab, berkata yang jujur, bagaimana caranya mengantri.
sehingga hasilnya di Jepang sana menjadi negara yang disiplin, negara yang bersih. Walaupun sebetulnya bersih, disiplin, kerja keras adalah ajaran Islam. Kita ketahui bersama, sudah ma'ruf, kita kenal, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam malah dirusak oleh orang-orang Islam itu sendiri. Ajaran Islam, az-zafru satrul iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman, namun kita tidak menjaga daripada kebersihan itu. Malah orang-orang di luar Islam, Eropa, Singapura, dan lain sebagainya. Namun walaupun mereka sangat beradab, beretika, minim korupsi, disiplin dalam waktu, antri yang sangat bagus, namun mereka kurang daripada atau tidak memiliki daripada akhlak. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mabuk-mabukan, kumpul bersama antara wanita yang bukan mahram, dan lain sebagainya. Mahasiswa, mahasiswi dalam mata kuliah Tahsinul Quran, Tahsinul Qiraah atau Tahsinul Qiraatul Quran, pentingnya adab ini karena di dalam adab itu juga letaknya daripada keberkahan. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam biliknya, di dalam tempat membuang air besar, buang air kecil, sehingga biasanya kebiasaan Rasul apabila telah buang air besar, buang hajat, buang air kecil, maka ia melakukan wudu. Abdullah bin Mas'ud pun memberi air, mengisi air di bejananya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah telah keluar dari tempat buang hajatnya, ia pun mengambil air wudu. Setelah berwudu, Rasulullah tanya, siapa yang mengisi bejana ini? Maka Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasulullah. Rasulullah senang, dan Abdullah bin Mas'ud pun didoakan semoga Allah memberi ilmu yang luas. Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai sahibun na'al, orang yang suka membawa sendalnya Rasul, membawa bantalnya Rasul, siwaknya Rasul, sangat berkhidmat sama Rasul. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan sholat. Abdullah bin Mas'ud datang ingin sholat berjamaah. Maka Rasulullah berkata, wahai Ibnu Mas'ud, sejajar, sholatnya sejajar bersama Rasulullah. Namun ketika Rasulullah telah melafalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Abdullah bin Mas'ud mundur. Ketika setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasulullah bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, mengapa tadi kamu mundur ke belakang ketika kita salat berjamaah? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasul Allah, utusan Allah, sedangkan aku hanyalah hamba biasa. Maka tak sepantasnya lah aku untuk sejajar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak sepantasnya lah sejajar ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu aku mundur. Maka dengan jawaban seperti itu Rasulullah SAW senang, dan Rasulullah pun mendoakannya kembali, semoga engkau mendapatkan wawasan ilmu. Dengan doanya itu Abdullah bin Mas'ud pun menjadi ulama yang terkenal di dalam bidang qiraat. Adapun yang perlu kawan-kawan mahasiswa ketahui dalam adab-adab membaca Al-Quran, yang pertama adalah adanya wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Di dalam mazhab kita, larangan bagi orang yang berhadas kecil untuk wa mashul mushafi wa hamluhu, menyentuh maupun mengangkat Al-Quran.
menyentuhnya kita tidak diperbolehkan, maupun mengangkatnya, menggendongnya bila kita dalam keadaan tidak berwudu. Walaupun hal itu ulama-ulama lain berbeda pandangan, masih ada khilafiyah di dalam hal itu. Dan yang kedua adalah meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Al-Quran tidak diletakkan di lantai. Adapun bila ada tumpukan-tumpukan buku, maka Al-Quran tempatnya adalah di atas daripada tumpuk-tumpukan buku itu. Membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Namun dalam hal ini kita pernah sering mendengar 3 bacaan, seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, atau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Definisi bacaan itu masih diperbolehkan karena dalam definisi itu adalah masuk ke dalam kategori tahqiq. Dalam membaca Al-Quran ada 3 cara. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, yang keempat adalah hadr. Tahqiq adalah untuk membaca Al-Quran dengan cara mengajarkannya. Maka boleh dibaca matobi'i yang hukumnya 2 ketukan panjangnya, dibaca menjadi 2 hingga 4 ketukan. Begitu juga qori-qori kita itu menggunakan tahqiq. Adapun tadwir, membacanya dengan pelan ataupun sedang, seperti Syekh Misyari Rasyid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Mad dibaca 2 ketukan, gunnah dibaca 2 ketukan, mad argi sukun dibaca hingga 6 ketukan. Ataupun hadr, ini kekhususan cara membaca Al-Quran bagi orang penghafal Quran. Dia mad wajib muttasil yang hukumnya adalah 6 ketukan, 5 sampai 6 ketukan, dibaca panjangnya hanya 2,5 ketukan. Ataupun mad tabi'i dibaca hanya 1,5 ketukan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Tilawah Quran seperti itu adalah membaca dengan hadr. Ini bagi para penghafal Al-Quran. Tentunya bagi mereka apabila membaca dengan tahqiq tentu akan banyak menghabiskan waktu. Maka ini kekhususan bagi para penghafal Quran membaca Al-Quran dengan cara hadr. Jadi kita tidak perlu bingung apabila nanti para penghafal Quran membaca dengan cepat, wah itu tidak tartil. Namun itu diperbolehkan bagi mereka membaca Al-Quran. Adab-adab selanjutnya adalah meletakkan Al-Quran di bagian Al-Fatihah. Berarti ketika seumpama ini Al-Quran, ketika kita meletakkannya, Al-Fatihahnya ada di atas. Bukan kita letakkan seperti ini sehingga yang di atas adalah surah An-Nas. Selain daripada itu, adab-adab selanjutnya tidak menjadikan Al-Quran bantal dan mengangkatnya pun, misal ini Al-Quran, tidak kita tenteng sebagaimana ahli kitab kalau mau pergi ke gerejanya, ditenteng. Namun sebaiknya dalam membawa Al-Quran menggunakan tangan kanan lalu diletakkan di dada kita dalam membawa Al-Quran. Adab dalam membaca Al-Quran selanjutnya yaitu bersiwak sebelum membaca Al-Quran, yaitu menggunakan kayu siwak untuk membersihkan gigi kita sebelum mentilawah Quran. Dan hal ini termasuk dalam kategori sunnah.
Adab selanjutnya duduk menghadap kiblat, agar kita lebih takzim lagi, agar kita lebih menjaga adab lagi, bisa kita membaca Al-Quran mengarah menghadap kiblat. Adab selanjutnya tidak melangkahi Al-Quran. Tentu perbuatan melangkahi Al-Quran adalah perbuatan tercela, apalagi perbuatan menduduki Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Dan juga jangan menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Bila ada Al-Quran yang tercecer, kita ambil, kita angkat, letakkan di tempat yang tinggi. Adapun bila Al-Quran sudah tidak layak pakai lagi, selain kita letakkan di tempat yang tinggi, boleh untuk kita kubur. Tapi dikubur di mana tempat orang yang tidak suka lalu lalang di situ, tidak suka jalan di atasnya. Dikuburlah di tempat-tempat yang sepi untuk orang suka ke sana. Itu salah satu adab untuk memuliakan Al-Quran. Bila selain diletakkan di atas, selain untuk dikubur, bila Al-Quran itu tidak layak lagi dipakai, boleh untuk dibakar. Khususan bila Al-Quran itu tidak layak pakai lagi. Adab selanjutnya dan yang terakhir yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keagungan dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat agung. Sambil membaca Al-Quran, kalam Allah, kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat azab, kita merasa takut. Ketika ada ayat surga, kita merasa berharap akan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan surat dari raja, tentu kita akan fokus, senang, gembira. Ketika kita mendapatkan surat dari seorang kekasih, begitu juga kita akan suka membacanya berulang-ulang kali tanpa bosan. Apalagi ketika kita membaca surat dari Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang agung, yakni Al-Quran, yang mana tidak ada lagi derajatnya yang lebih tinggi kecuali kalamnya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pengantar kuliah Tahsinul Qiraatil Quran beserta adab-adab terhadap Al-Quran. Mungkin selanjutnya yaitu mengenai fadilah atau keutamaan-keutamaan di dalam membaca Al-Quran, sehingga kita semakin mencintai, semakin bersemangat untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.